ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pada pagi ini kembali kita dipertemukan dalam majelis ilmu di pembahasan amaliyah ibadah. Masuk kita di kitab Al-Janaiz, kajian intensif di pembahasan fikih ibadah yang diambil dari kitab Bulughul Maram, buah karya Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Salawat dan salam kita limpah curahkan pada suri tauladan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabih al-mubin wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah. Tidak ada satu jiwa pun meninggal kecuali atas izin Allah. Kitaban muajjala, maktub, sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Wa may yurid thawabad dunya nutihi minha. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka kami akan memberinya. Wa may yurid thawabal akhirati nutihi minha. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka kami pun akan memberinya. Wa sanazziz syakirin, dan kami akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Wa likulli ummatin ajal. Setiap jiwa, setiap umat itu sudah ditetapkan ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal seseorang sudah tiba, apabila ajal mereka telah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sesaat pun dia tidak mampu untuk mengakhirkan. Wa la yastaqdimun, tidak pula memajukan. Kullun yajri li ajali musamma. Semua mengalir sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di pembahasan kita kali ini kita mengangkat tema hak seorang muslim menjelang ajal tiba. Pembahasan ini menjadi sebuah kewajiban untuk diketahui oleh kita. Hal ini didasari oleh ayat-ayat yang tadi kita bacakan di muqaddimah. Dan pokok dari pembahasan ini yakni agar kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Karena Allah Rabbul Alamin menegaskan, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang
kalian lari darinya, maka sesungguhnya dia, yakni kematian, mulaqikum, justru yang akan menemui kita. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kita akan dikembalikan kepada alimul ghaibi wasyahadah, zat yang mengetahui alam gaib dan syahadah nampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian akan ditampakkan, disampaikan, diberitakan kepadamu bima kuntum ta'malun, atas apa yang telah dahulu kalian amalkan atau kerjakan, ini di dunia. Hadirin rahiman rahimakumullah, hadis-hadis Nabi SAW menjadi tuntunan bagi kita semua. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyusun hadis-hadis seputar Kitabul Janaiz tanpa bab, sebagaimana telah kita sampaikan. Namun di setiap hadisnya mengandung isyarat tabwib, ini bab. Hadis yang pertama, hadis dibawakan oleh Buraidah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam As-Salatsah, oleh imam yang empat, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, kemudian Ibnu Majah, dan Shahahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin. Seorang mukmin meninggal dengan berkeringat di dahi. Seorang mukmin meninggal dengan keringat di dahi. Al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin. Seorang mukmin meninggal dengan keringat di dahi. Sebagaimana telah disampaikan, hadis ini sahih, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh, disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan sebagian lagi menilai bahwa hadis ini termasuk hadis yang dhaif. Imam At-Tirmidzi, kata beliau, hada hadisun hasanun, wa qala ba'du ahli al-hadithi la na'rifu li Qatadata sama'an min Abdullah bin Buraidata. Baik, hadirin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang bisa kita petik dari hadis ini sebagaimana dibawakan oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan radhiyallahu ta'ala di kitab Manhatul A'lam, al-hadithu dalilun ala anna al-mu'mina yamutu bi'araqil jabin. Bahwasannya di hadis ini merupakan dalil bahwa seorang mukmin meninggal apabila dia meninggal yamutu bi'araqil jabin, meninggal dengan keringat di dahi. Al-araq yang dimaksud al-ma'ul ladzi yakhruju minal jasad. Keringat itu keluar dari jasad indal masyaqqah awil hararah. Keringat keluar biasanya dari dari tubuh, dari jasad ketika masyaqqah, ketika
ada kesulitan, sakit umpamanya, awil hararati atau badan panas. Hararatul badan, panas badan. Waqad adda al-Albaniyu dzalika min alamati husnul khatimah. Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani di Ahkam Al-Janaiz memasukkan hadis ini sebagai alamat tanda husnul khatimah. Sebagai tanda-tanda husnul khatimah. Waqad fussira al-haditsu bima'nayain. Adapun tafsiran terhadap hadis ini ada dua makna. Satu, zahir, ya, sesuai dengan tekstual hadis. Nah, yang satu lagi dilihat dari sisi kontekstual hadis. Makna pertama, annal haditha kinayatun an kaddil mu'min wa masyaqqatihi fi talabil halal. Wada'is saum was salat wa mura'ati ahkamid din hatta al-maut. Hadis ini makna yang pertama merupakan kinayah an kaddil mu'min, bagaimana susahnya seorang mukmin, wa masyaqqatihi fi talabil halal, dan sulitnya, ripuh fi talabil halal, dalam mencari perkara yang halal. Wada'as saum was shalah, dan letihnya seorang mukmin dalam rangka menunaikan saum, salat, wa mura'ata ahkamid din hatta al-maut, serta memperhatikan ahkamad din, hukum-hukum agama, aturan-aturan agama, hatta al-maut, sampai wafat, sampai akhirnya wafat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ini sedikit tambahan, ketika menafsirkan ayat di surah Al-Qiyamah, ingat saya 36 ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa dia ditinggalkan begitu saja? Hamala, tidak menentu. Kata beliau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, la yu'maru wa la yunha. La yu'maru wa la yunha. Tidak diperintah, tidak juga dilarang. Apakah manusia mengira bahwa dia ditinggalkan begitu saja, tidak ada perintah, tidak ada larangan di dunia? Maka sejatinya seorang mukmin, mereka ini betul-betul masyaqqah, ada di dalam kesulitan dalam rangka menunaikan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kafir tidak demikian. Ini makna pertama. Al-ma'na tsani, makna yang kedua, annahu kinayatun an syiddati wal masyaqqati allati yalqaha al-mu'min 'inda al-maut wa saqaratihi. Yang kedua, makna kedua, bahwa keringat yang keluar dari kening mayit atau seorang mukmin yang hendak wafat, kinayah, sebuah kiasan, kinayah dari syiddati wal masyaqqah, betapa sulitnya, betapa beratnya
seorang mukmin menghadapi kematian atau sakaratul maut. Betapa dahsyatnya, betapa beratnya, betapa sulitnya seorang mukmin menghadapi kematian sakaratul maut. Fa innal mauta la sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakarahan. Tathiran lahu minaz zunubi, sebagai pembersih lahu minaz zunubi, dari dosa-dosa. Jadi sebagai tathiran, pembersih, pensuci, kifarat terhadap dosa baginya. Wa hadha huwal aqrab, dan makna yang kedua inilah yang lebih dekat. Jadi dianggap pendapat kedua, makna yang kedua, yakni keluarnya keringat itu disebabkan oleh apa? Bagaimana beratnya seorang mukmin menghadapi kematian, sakaratul maut. Dan ini sebagai tathiran lahu minaz dzunub, sebagai pembersih dari dosa. Wa qad warada al-haditsu inda Ahmad wa ghairihi bi tariqil madhkuri an Ibni Buraidah an abihi annahu kana bi Khurasan fa'ada akhan lahu wa huwa marid. Di riwayat Imam Ahmad dari jalur yang disebutkan Ibnu Buraidah dari bapaknya di Khurasan, ada akhan lahu wa huwa marid, sedang menjenguk saudaranya dalam keadaan sakit. Fawajadahu bil mauti, telah mendapatinya dalam keadaan wafat, sudah meninggal. Wa idza huwa bi araqi jabinihi, dalam keadaan berkeringat. Faqala Allahu akbar, kata beliau bertakbir, takjub. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menguatkan makna yang kedua. Sungguh saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul mautul mu'mini bi awraqil jabin. Kematian seorang mukmin itu berkeringat di dahi. Fahada yu'ayyidul ma'na atsani, ini menguatkan pendapat kedua. Wali anna syiddatan naz'i amrun sabitun, karena kerasnya dicabut ruh, dicabut nyawa, amrun sabitun, merupakan perkara yang sabit, sebuah ketetapan pasti. Nah, sebagaimana sabit di hadis Nabi SAW, hadis Barra bin Azib, bagaimana kematian ini seorang mukmin, demikian pula bagaimana seorang kafir atau munafik. Hadis yang cukup panjang. Di hadis Aisyah, qalat, beliau mengatakan, lamma nuzila bi Rasulillahi tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Ketika kematian datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika menjelang Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, tafiqa yatrahu khamisatan lahu. Beliau menutupi wajahnya, meminta agar ditutupkan apa? Wajahnya. Fa idza tamma biha kasyafaha. Ya, fa idza tamma biha kasyafaha. Ketika siuman maka dibuka lagi. Fal mautu lahu sakaratun lakinnaha qad takhaffafa ala insanin. Kematian itu memiliki sakarat, lakinnaha, hanya saja, qad takhaffafa ala insanin. Terkadang ya, ada yang diringankan, wa tashaddada ala akhar, ada juga yang ini berat. Jadi ada yang ringan, ada yang berat. Bahkan bisa jadi ada berhari-hari, bisa jadi. Ya, bisa dengan waktu yang lama, bisa jadi. Nas'alullah an yu'inana 'alal maut. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berkenan menolong kita semua, yakni husnul khatimah ketika kematian, wa yukhaffifa, dan meringankan anna, atas kita semua, sakaratina, ya, sakarah kita. Allahumma amin. Dan para ulama mengatakan, dua di antaranya
apabila kita ingin husnul khatimah. Pertama di hadis Nabi SAW, hadis yang masyhur ya. Kata Nabi SAW, ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha yahfazka. Pertama, ya, di antara upaya kita agar husnul khatimah, jagalah Allah, karena Allah pasti menjagamu. Bagaimana menjaga Allah? Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dan yang lainnya mengatakan, yani ihfaz hududahu wa huquqahu wa awamirahu wa nawahihi. Jaga yani batasan-batasan Allah. Jaga hak Allah. Jaga perintah-perintah Allah. Jaga larangan-larangan Allah. Yang pertama. Yang kedua, upaya kita dalam agar husnul khatimah, sebagaimana hadis Nabi SAW bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan naffasallahu anhu kurbatan yaumal qiyamah. Siapa yang melepaskan kesulitan, membantu, melepaskan kesulitan seorang mukmin di dunia, naffasallahu anhu kurbatan yaumal qiyamati, maka Allah pasti, dengan redaksinya fi'il madhi, maka Allah pasti akan melepaskan kesulitan-kesulitannya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Kematian adalah pintu menuju hari kiamat. Barang siapa yang melepaskan kesulitan-kesulitan mukmin, maka Allah pasti akan melepaskan kurbatan yaumal qiyamati, kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Maka termasuk di dalamnya adalah apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilepaskan segala bentuk kesulitan, termasuk dalam sakratul maut. Wallahu taala alam. Kita masuk di hadis yang kedua. Di antara hak seorang mukmin menjelang wafat adalah ditalqin. Talqin la ilaha illallah. Talqin la ilaha illallah. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, demikian pula hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma qala. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum, talkinkan mautakum, mayit kalian. Ya. Pertama harus dipahami kalimat mautakum. Yang dimaksud mautakum bukan mayit setelah meninggal, tapi yang dimaksud adalah man hadarahu al-maut, yaitu siapa yang atau menjelang kematian tiba. La man mata, bukan orang yang sudah wafat, sudah meninggal. Wa matalkinu ba'dal mauti wa wad'ihi fil qabri hada bid'atun justru. Adapun talqin setelah kematian, yakni membacakan la ilaha illallah sedangkan jenazah sudah dikuburkan, maka ini dianggap perkara yang baru. Di antara fungsi hikmah diutusnya Rasul, salah satunya adalah bayan tariqati
al-musid ila Allah azza wajalla. Di antara hikmah diutusnya Rasul adalah menjelaskan cara dan jalan menuju Allah. Jadi menjelaskan cara jalan menuju Allah. Sebagaimana tadi kita dikatakan bahwa kita semua akan kembali menuju siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dijelaskan cara dan jalannya melalui sunnah-sunnahnya. Maka siapapun yang tidak meniti jalan dan cara yang disunahkan, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nggak akan pernah sampai kepada Allah. Jadi fungsi hikmah diutusnya Rasul itu menjelaskan bagaimana cara dan jalan menuju Allah. Sehingga ketika kita melakukan satu amalan yang justru Rasul SAW tidak mencontohkan, maka hakikatnya perbuatan tersebut itu tidak menuju Allah. Sehingga di hadis Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang membuat perkara baru yang tidak ada contoh perintahnya dari kami, maka perkara tersebut tertolak. Siapa yang melakukan satu amalan di mana amalan tersebut tidak ada contohnya dari kami, perintahnya dari kami, maka tertolak. Kenapa demikian? Karena Rasul SAW telah menjelaskan cara bagaimana sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita mengabaikan, maka tertolak. Wa hikmatu hadha talqin li ajli an takuna hadhihi al-kalimah al-'azimah akhiru kalami. Hikmah talqin la ilaha illallah menjelang wafat itu jelas. Sebagaimana riwayat Ibnu Hibban, kemudian Imam Al-Bazzar dari sahabat Abu Hurairah, fa innahu man kana akhiru kalimatihi la ilaha illallah indal maut dakhala jannata yauman minad dahri. Sesungguhnya siapapun yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, ini tidak diucapkan berarti oleh siapa? Oleh orang yang wafat, orang yang sudah meninggal, tapi orang yang menjelang wafat. Siapa yang akhir kalimatnya, akhir ucapannya la ilaha illallah indal maut, ketika hendak meninggal, dakhala jannah, pasti dia akan masuk ke dalam surga yauman minad dahri. Wa in asabahu qabla dzalika ma asaba. Walaupun dan bagaimanapun perkara yang telah menimpa sebelumnya kepada dia. Itu. Nah, ini hadis menguatkan bahwa makna bahwa talqin la ilaha illallah itu kapan? Sebelum wafat, sebelum meninggal. Inilah makna daripada mautakum. Ya, kemudian apa yang maksud dengan talqin? Wal muradu bit talqin an ya'muru bil muhtadhar, yaitu menyuruh, memerintahkan, menuntun orang yang sedang dalam keadaan sakrah, muhtadhar, ya, didatangkan kematian. Muhtadhar itu dihadirkan kematian, istilahnya ihtidhar. Kalau dalam bahasa Arab ihtidhar atau muhtadhar. Biqauli la ilaha illallah, dengan mengucapkan la ilaha illallah. Wa hadza idza kana qawiyan yatahammalu. Ini prakteknya apabila memang mampu, kuat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Fa in kana la yastati'u li dhafihi, apabila tidak mampu karena lemah, fa innahu yaquluha indahu bihaitsu yasmauha wa yakfi. Maka hak dia, hak seorang mukmin tadi yang hendak wafat, menjelang wafat beliau, adalah apa? Diperdengarkan, ditalkinkan, diperdengarkan, ya, agar bisa mendengar, bisa terdengar oleh beliau.
Wa yakfi, dan itu cukup. Wa qad warada an Anasin radhiyallahu anhu, ada di hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal Ansar, beliau menjenguk sahabat dari Ansar, di salah satu riwayat dari Bani Najjar. Faqala ya khal, wahai paman, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Faqala, kemudian katakan, akhalun an'am, bimbang antara khal paman, ini dari ibu, atau paman dari bapak, paman dari bapak. Faqala la bal khal, enggak, itu khal, paman dari ini ibu. Qala fa khairun li an aqula la ilaha illallah, kebaikan bagiku untuk mengucapkan la ilaha illallah. Faqala sallallahu alaihi wasallam na'am, yang juga menguatkan tadi apa yang tadi disampaikan, makna daripada mautakum. Wa talqinu yakunu marratan wahidah, sejatinya hukum asalnya talqin itu cukup satu kali. Wali alla yadjaruhu fayaqulu la aqulu aw yatakallam bi ghairiha, agar tidak mengganggu siapa, tidak menghalangi, sehingga cukup dituntun dengan apa, pasti, jelas dan pasti, dan bisa terdengar oleh beliau, oleh saudara kita. Nah, kita katakan la ilaha illallah, dituntun. Aw yatakallam bi ghairiha mimma la yaliqu li dhiqi hali wa shiddati qarabihi. Itu kesulitan yang sangat berat di situ. Ya. Maka diupayakan memang hukum asalnya sekali lagi talqin cukup satu kali. Tuh. Dituntun. Fa in takallama ba'da talqin, setelah dia talqin dan dia mengucapkan la ilaha illallah, ada talqinahu marratan ukhra, kemudian dia berbicara lagi, maka talqinuhu marratan ukhra, ada talqinahu marratan ukhra, maka diulangi lagi talqinnya satu kali lagi. Ini terkadang di kita ini talqinan terus tergesa-gesa cepat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, semestinya bagaimana? Nah, jika posisi saudara kita kuat, sekali lagi, artinya kesadaran masih, karena itu kan pintu meninggalkan dunia menuju akhirat, dan ruh itu mutajassim, ruh, wallahu ta'ala wa alam, hanya Allah yang tahu mengetahui, para malaikat. Ya, ruh itu ya berbentuk, sehingga nanti ada sini ada syariat untuk menutup, terangkat ke atas, ya. Maka sekali lagi dengan perlahan dan pasti, perlahan bukan pelan, perlahan bukan pelan, tapi intinya dobitnya, ketentuannya agar bisa terdengar oleh siapa? Saudara kita mukmin. La ilaha illallah. Baik, pamannya. Kalau seandainya belum, baik kita ulang. La ilaha illallah. Jadi perlahan, tapi sekali lagi jelas, pasti. Jangan tergesa-gesa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini tadi yang dikhawatirkan. Jika terlalu ini tidak ada jeda di situ, khawatir justru apa? Ketika mayit hendak mengucapkan la ilaha illallah, terhalangi dengan ucapan kita. Ini enggak benar.
Makanya diperhatikan ketika setelahnya kita mengucapkan la ilaha illallah, maka perhatikan kondisi saudara kita. Dibantu. Kalau posisinya lemah, maka bagaimana? Harewaskeun. La ilaha illallah. Nah, ini fikih, ini wajib untuk kita pahami. Jika tidak, maka seperti tadi keumuman lumrahnya di kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, akhirnya justru menghalangi lisan. Oleh lisan siapa? Nah, binasa. Sampai di sini dulu bisa dipahami ya? Al-haditsu dalilun ala istihbabi huduril muhtadar. Hadis ini merupakan dalil ala istihbabi huduril muhtadar. Hadis ini merupakan dalil anjuran untuk menghadiri al-muhtadar, orang yang hadirnya kematian. Litadhkirihi wa ta'nisihi, untuk mengingatkan sekaligus juga menemani. Wa igmadi ainaihi, dan juga untuk menutup kedua matanya. Wal qiyami bi huquqihi, dan juga untuk menunaikan hak-haknya. Nah, ini yang kita katakan. Dan juga untuk menunaikan hak-haknya. Di antara hak seorang mukmin di kala itu adalah ditalkin. Hak itu identik dengan kewajiban. Oleh karenanya, qad yakunu wajiban binaan ala ma taqaddama, wallahu taala a'lam. Jumhur ulama mengatakan al-amru fi hadzal hadis ala istihbab. Memang jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwa lakinu mautakum, kan perintah, bentuknya perintah, redaksinya. Lakinu, hendaklah kalian talkinkan mautakum, mayit kalian. Itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jumhur ulama mengatakan perintah di sini tidak wajib, tapi apa? Istihbab. Sunnah. Kama dzakarahu An-Nawawi wa ghairuhu, sebagaimana disebutkan Imam An-Nawawi dan yang lainnya. Namun, jika kembali kepada hukum asal, zahirnya adalah wajib. Kenapa? Li'annal asla fil amri al-wujub. Karena hukum asal perintah adalah wajib. Wala sarifa lahu, dan di sini tidak ada yang memalingkan ke bentuk atau ke hukum. Jadi sunnah. Turun level dari hukumnya wajib ke sunnah. Mana? Walihada qala Asy-Syaukani, oleh karena itu di kitab Nailul Awtar Imam Asy-Syaukani berkata, ba'da an dzikri al-qaul bin nadbi, walakin, setelah beliau menyebutkan hukumnya sunnah, beliau walakin yanbaghi an yanzur mal qarinatu sarifatu lil amri anil wujub, akan tetapi harus betul-betul diperhatikan qarinah, dalil mana yang memalingkan dari hukum wajib. Ada enggak yang memalingkan dari hukum wajib? Sehingga nanti konsekuensinya adalah bagi siapa yang mendapati atau menghadiri muhtadar tadi, maut, orang yang hendak wafat tadi. Wa qad yakunu wajiban, maka bisa jadi hukumnya dia apa? Wajib. Allah taala ala wa ala. Maka ini faidah berarti yang harus kita pahami. Apabila sampai kepada kita berita saudara kita dalam keadaan muhtadar, sakrah seperti ini, maka apa yang harus diperhatikan? Tunaikan hak dia. Kalau kembali ke hukum asal berarti hukumnya adalah apa? Wajib. Maka wajib bagi kita
Hanya saja tidak dijelaskan apa wajibnya adalah fardu ain atau fardu kifayah. Tapi setidaknya secara umum adalah fardu kifayah. Ya. Idza qoma, ya, apabila ditunaikan oleh salah seorang maka saqatal ismu anil baqi, terjatuh bagi yang lainnya. Wallahu taala ala wa alam. Itu ya. Maka ini harus betul-betul diperhatikan karena ini termasuk bagian daripada hak mukmin dan muslim, terutama ketika menjelang wafat atau sakroh. Nah, terutama kita ya harus dibangun di atas ilmu. Harus diperhatikan, jadi jangan diabaikan. Harus betul-betul diperhatikan karena itu adalah hak. Baik, kita lanjut di hadis berikutnya. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Dan hadis ini adalah riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim di kitab Al-Janaiz, bab talqinul mauta la ilaha illallah. Bab mentalqin mayit la ilaha illallah. Setelah telah disampaikan bahwa mayit yang dimaksud mautakum adalah apa? Orang yang hendak meninggal atau wafat. Juga diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Ibnu Majah. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Kenapa saya pertegas? Kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar pertegas? Karena datang riwayat berikutnya. Hukum membaca Yasin alal muhtadar. Hukum membaca surah Yasin ketika kapan? Ketika sakrat. An Ma'qil bin Yasarin radhiyallahu anhu, dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin. Hendaklah kalian membacakan kepada mayit-mayit kalian Yasin. Hendaklah kalian membacakan kepada mayit-mayit kalian Yasin. Baik. Pertama yang harus digarisbawahi adalah mautakum. Bayan penjelasannya telah tadi disampaikan bahwa maksud daripada mautakum di sini apa? Yang hendak meninggal. Belum meninggal, tapi menjelang wafat, ketika muhtadar atau sakaratul maut tiba. Mana dalilnya? Hadis riwayat Imam Muslim tadi dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Dilihat dari sisi hikmah kalimat tauhid la ilaha illallah, tujuannya agar apa? Agar menjadi akhir kalimat ucapannya adalah la ilaha illallah. Jika itu sudah betul-betul bisa dipahami, sehingga peletakan membaca surah Yasin berarti bukan setelah kematian. Itu yang harus dipahami. Kapan? Menjelang kematian. Nah, sekarang zahirnya hadis ini bertolak belakang dengan hadis sebelumnya. Karena satu perintah talqin la ilaha illallah, satu lagi apa? Perintah untuk membacakan Yasin. Ini harus betul-betul dipahami terlebih dahulu surah masalahnya, gambaran masalahnya. Harus didudukan dulu dari sisi tinjauan hadis. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahawi Ibnu Hibban. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, dan dikatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Wa hadzal isnadu dha'ifun li amrayni. Hanya saja Syekh ini Abdullah bin Shalih Al-Fauzan mengatakan sanad hadis ini dhaif.
dengan dua. Pertama, al-iddirabu fi isnadihi, sanadnya mudtarib. Sanadnya mudtarib. Faqad rawa an Abi Utsman an abihi an Ma'kil marfu'an, telah meriwayatkan dari Abu Utsman dari bapaknya dari Ma'kil secara marfu sampai kepada Rasul. Tapi juga di riwayat yang lain wa rawa an Abi Utsman an Ma'kil marfu'an bisqati an abihi, dengan menjatuhkan bapaknya. Jadi tidak disebutkan an abihi dari bapaknya. Warwiya an rajulin, dan diriwayatkan juga dari seseorang an abihi dari bapaknya an Ma'kil marfu'an warwa an Ma'kil mauquf. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, anna Aba Utsman hadza majhul wa kadza abuhu. Abu Utsman dan bapaknya sebagaimana dikatakan Imam Az-Zahabi termasuk kategori majhul. Wa qala Ibnu Madini mengatakan tentang Abu Utsman lam yurwa anhu ghairu Sulaiman At-Taimi wa huwa majhulun. Dianggap majhul. Baik, ini ada paparannya. Hadzal hadisu yustadallu aw yastadillu bihi al-fuqaha ala istihbab qiraati Yasin indal muhtadar. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama fikih anjuran membacakan Yasin bagi siapa? Muhtadar, seorang mukmin yang menjelang wafat. Walihada yadhkurunahu fi awwalil janaizi. Oleh karena sebab inilah mereka menyebutkan membawakan hadis ini di awal jenazah. Bukan di akhir, tapi di awal jenazah. Menunjukkan apa isyaratnya? Isyaratnya bahwa membaca surah Yasin itu sebelum wafat. Hanya saya tadi sebutkan hadisnya adalah apa? Dhaif. La annal mayyita yuqra'u alaihi. No. Wa qad fassara Ibnu Hibban hadzal hadis bi hadzal ma'na. Nah, ini Ibnu Hibban inilah makna yang ditafsirkan oleh Ibnu Hibban. La annal mayyita yuqra'u alaihi, bukan dibacakan kepada mayit. Wa qad ayyada Ibnu Qayyim hadzal qaul min khamsati awjuh. Nah, dikuatkan kata Ibnu Qayyim ada 5. Walakinna shawab, akan tetapi yang benar, anna qira'ataha ghairu masyru'atin dha'fil hadis, membacakan Yasin tidak disyariatkan karena sebab lemahnya hadis. Wa yaqtasiru fi dzalika ala ma thabata fi sunnah, justru mencukupkan apa yang telah sabit ketetapannya dari sunnah, yaitu apa? Talqin la ilaha illallah, hadis riwayat Imam Muslim. Wa qad dzakara al-ulama wa anna hikmata qira'atiha lima fiha min at-tauhid wal ma'ad. Sebagian para ulama menyebutkan kenapa dibacakan surah Yasin, karena di dalamnya berisi tauhid dan hari kiamat. Wa dzakarul busyra bil jannah li ahli tauhid. Kemudian disebutkan juga surga sebagai kabar gembira bagi ahli tauhid. Wa ghibtatan man mata alaihi, dan ini sebagai apa? Ghibtah, sebagai motivasi bagi siapa yang wafat. Faqala biqali ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dzakar dzalika Ibnu Qayyim wallahu taala alam. Ini disebutkan di kitab Ar-Ruh, buah karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini dua. Masih ada? Masih lanjut? Masih siap? Karena ini satu rangkaian, ya makanya saya kira harus tuntas, karena berbicara tentang hak seorang mukmin ketika menjelang wafat. Kita masuk di hadis Ummu Salamah. Qalat dakhala Rasulullah ala Abi Salamata.
Rasulullah ini masuk datang kepada Abu Salamah wa qad syaqqa basaruhu, dan matanya sudah sudah wafat ya. Ini sebuah kiasan sudah wafat. Ini syaqqa basaruhu, in fataha, sudah terbuka matanya. Lanau yatba'u ruha wa yanzuru aina tadhhab, karena mata mengikuti ruh, kemana pergi ruh. Ruh dicabut ke atas sehingga diikuti oleh mata, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dan yang lainnya. Wa qad syaqqa basaruhu fa agmadahu, kemudian Nabi SAW menutupnya. Maka hak mayit berikutnya setelah talqin adalah apa? Menutup mata mayit, tutup. Nggak ada kaifiyah tertentu, tidak disebutkan bagaimana caranya. Terus kata beliau, summa qala inna ruha idza qubita, ruh, sesungguhnya ruh itu apabila telah dicabut, ittaba'u al-basaru, maka pandangan mengikutinya. Sekali lagi, sesungguhnya ruh apabila telah dicabut, maka ittaba'u al-basaru, pandangan mengikutinya ke atas. Fadajjan nasu min ahlihi, maka keluarganya pun, ini Ummu Salamah dan yang lainnya, keluarga punya ayat bagaimana? Ini apa istilahnya kalau bahasa kita artinya? Dajja. Ini ribut apa? Teriak. Ini sesuatu yang memang wajar, tabi'i. Faqala, kata Rasulullah SAW, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Ini haknya bagi siapa, terutama yang ada di sekitaran orang yang wafat. La tad'u ala anfusikum, tidak boleh berteriak apapun. La tad'u ala anfusikum illa bi khair, tidak boleh mendoakan atas diri kalian illa bi khair, kecuali kebaikan. Kalian tidak boleh berdoa untuk diri kalian kecuali kebaikan saja di kala itu. Fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun, karena sesungguhnya malaikat di kala itu mengaminkan doa-doa kalian. Semaqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahumma gfir li Abi Salamata wadfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa khlufhu fi aqibihi. Rawahu Muslim. Ini boleh diamalkan, dipakai dengan ganti nanti nama. Allahumma gfir li Abi Salamata, ini ganti. Allahumma gfir li fulan atau fulanah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa khlufhu fi aqibihi. Ya Allah, ampuni dosa dari Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin, angkatlah derajatnya fil mahdiyyin. Mahdiyyin. Kemudian waghfir lahu wafsah lahu fi qabrihi, lapangkan baginya di kuburan. Wa nawwir, berikanlah cahaya, fihi, di dalamnya. Wa khlufhu fi aqibihi, ini berikanlah pengganti yang baik sepeninggalannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dengan redaksi yang berbeda-beda ada. Ini dianjurkan untuk bisa dihafal ya. Dianjurkan untuk bisa dihafal. Allahumma gfir li Abi Salamata warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi wa khlufhu fi aqibihi. Hadis ini merupakan dalil anjuran bagi siapa yang menghadiri mayit igmad ainai, anjuran untuk menutup kedua mata, li'alla tabqa mabtuhatan fayatashawwahu manzarahu. Jadi mata ditutup
Wa kadza yanbaghi syaddu lihyaihi. Demikian pula harus syaddu lihyaihi, mengikat lihyaihi. Lihyaihi ini mulut, bibir. Bi asabatin ariyadatin tarbatu fawqa ar-ra'si, diikat dengan biasanya dengan apa? Kain, selai kain. Kemudian diikat fawqa ra'sihi, di atas kepala. Ikatan halus menutup apa? Kita tutup. Pertama ini, kalau masih terbuka maka bagaimana? Buatlah ikatan. Kemudian ikat di mana? Di atas. Ini tugas siapa? Tugas orang yang ada di sekitar. Li'annahu law taraka la sara karihal manzar. Karena jika dibiarkan akan nampak ini rupa ini buruk, dan itu harus ditutup. Berikutnya, an-nahyu anid dhajij was-sarah, larangan berteriak, apalagi sampai memukul-mukul, memukul pipi, menyobekkan baju. Ini kebiasaan kaum jahiliyah. Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub, bukan termasuk bagian daripada kami orang yang darabal khudud, memukul-mukul apa ini? Pipi. Kemudian menyobek-nyobek baju. Mengangkat suara berteriak-teriak ketika musibah. Itu tanda lemahnya keimanan dan tidak menerima takdir. Tidak ridha terhadap ketetapan Allah. Li'annal malaikata tu'amminu ala ma yuqal. Kenapa demikian? Karena dikala itu malaikat datang dan mengaminkan setiap ucapan. Fal wajib, maka kewajibannya dalam keadaan ini ad-du'a'u bi kulli khairin, berdoa dengan segala kebaikan. Liyuhziyad da'i bi ta'minil malaikati wastijabati du'a, agar mendapatkan aminnya malaikat dan ijabahnya doa. Annahu yustahabbu li hadiril mayyit, berikutnya dianjurkan bagi siapa yang hadir menghadiri mayit, an yashtagila bid du'a li nafsihi, agar memperbanyak doa untuk diri sendiri pertama, walil mayyiti birrahmati wal maghfirah, dan juga untuk mayit berupa apa? Rahmat dan maghfirah. Wa raf'id darajati fil jannah, diangkat derajat di surga. Wa salahi ahli wa dzurriyyati, dan kesolehan keluarga dan keturunan. Li'anna ad-du'a lahu 'inda ahlihi wa bihadratihim mimma yukhaffiful musibata. Karena doa lahu 'inda ahlihi, karena doa itu akan meringankan musibah. Wa yasla al-musabin wa yadullu ala musyarakatihim fi musibatihim, itu akan meringankan. Doa fi hadzal mautin fi ghayatil munasabah, maka doa di tempat ini sangat dianjurkan. Berikutnya, istibabul bad'i bin nafsi qabla al-ghairi fi du'a, anjuran untuk memulai doa dengan diri sendiri. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, ya Allah ampuni kami dan untuknya wahai Rabb, sang Rabb pemilik alam semesta. Rabbana ighfir lana wal ikhwanal ladzina sabaquna bil iman. Nah, ini anjuran-anjuran. Ada di hadis juga disebutkan ibda bi nafsika, mulai dari dirimu sendiri. Tapi umpamanya hendak mendoakan langsung tanpa dimulai juga tidak masalah, karena ada juga asar. Allahumma ighfir li Ubaid bin Amir. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ubaid bin Amir, Allahumma ighfir li Ubaid bin Amir, ya Allah ampuni Ubaid bin Amir.
Namun yang lebih utama adalah berdoa untuk diri sendiri kemudian yang lain. Isbatu naimil qabri, ini juga disebutkan bahwa menetapkan ada isbat ketetapan nikmat kubur, lapangnya kubur, cahaya kubur, ada raudatun min riyadil jannah, ada taman-taman surga, nasallallahu al-karim min fadlihi. Ini hadis Nabi SAW tadi. Isbatu wujudil malaikah, juga ketetapan keberadaan malaikah, wa mahabbatum lil mu'minin, kecintaan mereka terhadap kaum mukminin. Haitsu innahum yu'minuna ala du'aihim, di mana para malaikat mengaminkan doa-doa mereka. Wa bihadza yakunu aqrabu ilal ijabah, oleh karenanya ini lebih dekat kepada diijabah. Ummu Salamah meriwayatkan, ada hadis Nabi SAW juga. Ya. Ada di hadis Nabi SAW, bahkan Ummu Salamah sampai mengadu, berdoa. Betapa besar kecintaan beliau terhadap siapa? Abu Salamah. Terhadap Abu Salamah. Sehingga beliau mengatakan, man khairu min Abi Salamah. Dia mengatakan kepada dirinya sendiri, dia berdoa, Allahumma, tadi dan dia awali dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, afdalnya. Jadi sebelum doa tadi, ya Allahumma gfir li Abi Salamata, gitu. Maka kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, istirja, karena itu adalah bagian pada musibah itu dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian kita doa. Mau doa apa yang tadi disampaikan atau doa-doa yang memang yani mutlak di situ berisi dengan kebaikan, tapi anjurannya adalah diawali dengan siapa? Diri sendiri. Nah, silakan. Dan Ummu Salamah menceritakan, ya, di sini. Fasami'athu Ummu Salamah zauju Abi Salamah falamma mata zaujuha wa kana min ahabban nas, termasuk orang yang sosok yang paling dia cintai. Wa qalat fi nafsiha, dan beliau mengatakan, niman khairun min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik dari Ummu Salamah? Saking besarnya kecintaan Ummu Salamah kepada Abi Salamah. Siapa yang bisa menggantikan? Kan tadi kan wakhlubni khairun minha. Allahumma ajurni, itu juga boleh. Allahumma ajurni fi musibati wakhlubli khairan minha. Ya, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah limpahkan pahala bagiku dari musibahku ini. Wakhlubli, dan berikanlah pengganti khairun minha, lebih baik dari itu. Ummu Salamah membaca itu. Apa yang terjadi? Dia mengatakan, memang siapa yang lebih baik daripada Ummu Salamah? Ah, itu di hati. Allah kabulkan siapa? Rasulullah SAW. Nah, sebagai pembenaran. Akhirnya Ummu Salamah adalah ummahatul mu'minin, ibunda daripada kaum mukminin. Terakhir hadis Nabi SAW, karena berkaitan dengan ini, An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah SAW hina tuwfiya sujjiya bi burdi hibaratin muttafaqun alaih. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika beliau wafat, sujjiya ditutup bi burdi hibaratin. Ya. Kisah pakaian lahu a'lam, yani ada garis. Ya. Kalau di kita biasa ditutup dengan apa? Seping kebat, ya semisalnya, ya nggak masalah, itu juga ada. Dan bikin dari katun, ya tasna'u min wahia burudul Yaman, dari Yaman, tasna'u min qut, terbuat dari kapas. Itu kanat asyrabus thiyabi indahum. Al hadis dalilun ala istihbab taghtiyatu jasadil mayyit kullihi. Setelah itu, setelah selesai tadi, tutup ini semua, kemudian maka tutuplah seluruh jasadnya. Sebelum dimandikan, maka tutup jasadnya seluruhnya. Tuh.
Wa hadza yakunu qabla tagsilihi, sebelum dimandikan, wa takfin, sebelum dikafani, wa istasna min dzalikal muhrim, kecuali apabila dalam keadaan haram atau muhrim, berpakaian apa? Ihram. Wallahu taala ala wa alam. Demikian pembahasan hak seorang mukmin menjelang apa? Kematian. Semoga yang sedikit ini menjadi bekal untuk kita semua, jadi wasilah kebaikan untuk kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.